Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pertemuan yang ketujuh ini di mata kuliah rekayasa interaksi, kita akan membahas mengenai studi metrik user experience, yang mana nanti di dalamnya itu ada beberapa langkah untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap produk digital yang dipakai oleh user. Kemudian hasilnya nanti kita akan lakukan olah data menggunakan SUS calculation. Seperti itu. Nah, yang pertama itu ada metrik UX, adalah sekumpulan data kuantitatif yang digunakan untuk mengukur, membandingkan, dan melacak pengalaman pengguna situs web atau aplikasi dari waktu ke waktu. Metrik UX sangat penting untuk memastikan keputusan UX design dibuat dan dievaluasi dengan menggunakan bukti yang nyata daripada pendapat. Metrik UX secara tradisional merupakan diskusi yang dianggap sulit untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan atau kegagalan yang dapat menjelaskan tingkat ketidakpedulian terhadap UX yang sudah Anda buat. Anda ingin mengukur seberapa baik posting blog Anda? Lihat lalu lintas blog Anda, ya. Ini berkaitan dengan studi metrik UX. Lihat waktu kunjungan di halaman, kemudian perhatikan berapa kali itu telah dibagikan, menilai jumlah dan kualitas dari komentar yang ada di dalam blog tersebut. Anda ingin mengukur media sosial Anda, jadi lihat berapa banyak pengikut yang Anda miliki, apakah ada pertumbuhan, apakah mereka berpengaruh di tren pasar Anda, apakah mereka berkomentar, apakah mereka berbagi, apakah mereka sebenarnya adalah bot. Jadi maksud di sini adalah jika kita ingin mengukur seberapa baik postingan di blog kita atau di website kita, lihat dulu lalu lintas dari blog yang dari postingan yang ada di blog kita, ya. Nah, alatnya kita bisa menggunakan Google Analytics atau misalkan kita melihat dari analitik di website, ya. Kalau kita menginstal plugin, lihat view-nya, ya, seperti itu. Apakah sudah dilihat oleh berapa ratus orang? Kemudian lihat waktu kunjungan di halaman. Nah, ini juga perlu menggunakan Google Analytics. Biasanya misalkan ada seseorang user atau pengunjung yang mengunjungi artikel di blog kita. Seberapa lamakah mereka membaca artikel yang ada di blog kita, ya? Apakah itu 2 menit atau bahkan sampai 20 menit, ya, seperti itu. Perhatikan berapa kali itu telah dibagikan. Biasanya ini berkaitan dengan sharing, ya, sharing ke media sosial. Misalkan ada beberapa artikel yang dianggap menarik, kemudian kita membagikan di media sosial, misalkan cara untuk memperbaiki iPhone 8 atau cara untuk kalibrasi MacBook, misalkan seperti itu. Biasanya lihat seberapa banyak artikel tersebut telah dibagikan, ya. Kalau misalkan artikel tersebut banyak dibagikan di beberapa sosial media, kemudian kunjungan blognya itu pesat, banyak sekali, berarti itu menandakan bahwasannya artikel yang kita buat itu sudah dapat menarik orang lain, ya. Kemudian menilai jumlah dan kualitas komentar. Lihat apakah ada komentar, ya, di postingan yang kita buat. Misalkan ada beberapa komentar yang positif, ada juga komentar yang negatif, atau bahkan ada juga yang menyimpan link, ya, supaya fungsinya biasanya untuk backlink ke si orang yang berkomentar tersebut. Itu banyak sekali waktu itu. Kemudian jika kita ingin mengukur media sosial, kita bisa melihat dari beberapa faktor. Melihat dari pengikut kita, ya. Misalkan di Facebook, di Instagram, apakah follower kita ada pertumbuhan? Apakah bertambah, berkurang, atau tetap? Apakah mereka berpengaruh di tren pasar Anda? Misalkan kita memposting mengenai jasa iklan, berarti banyak dari beberapa follower kita yang berinteraksi, menanyakan harga, atau misalkan menggunakan jasa kita, ya, dan lain sebagainya. Apakah mereka berkomentar? Ya. Lihat juga di sosial media kita, ya. Biasanya kalau misalkan cek harga berarti mereka
melakukan komentar ya, seperti itu. Atau bahkan ada beberapa yang mungkin DM ya, mengirim pesan. Apakah mereka berbagi? Kalau misalkan kita posting di media sosial seperti Facebook, itu biasanya bisa dibagikan seperti itu. Apakah mereka sepenuhnya bot? Karena hampir sebagian besar untuk saat ini teknologi, ada beberapa teknologi yang memakai sistem bot itu biasanya ketahuan ya. Entah itu mungkin ada beberapa rekan-rekan yang pernah melihat akun-akun yang menjual produk online shop ya. Biasanya ada beberapa komentar yang sepenuhnya bot. Orangnya itu saja ya, dengan komentar yang berbeda-beda atau komentarnya sama. Misalkan dalam satu postingan di sosial media Instagram atau di Facebook, orangnya itu saja tapi komentarnya sama ya, atau komentarnya beda-beda. Seperti itu. Itu biasanya bot ya. Kemudian Anda ingin mengukur perubahan yang dilakukan terhadap urutan kategori di menu utama. Karena biasanya kalau kita membuat produk digital, entah itu website atau mobile, itu biasanya ada yang namanya menu ya. Biasanya di situ ada perubahan menu atau misalkan custom menu. Sudahkah Anda menjalankan beberapa pengujian kegunaan untuk melihat apakah orang masih terbiasa menggunakannya? Kemudian mungkin interaksi traffic lalu lintas dari beranda ke kategori tersebut telah diperbaiki, tetapi tidak ada jaminan akan mengalami perubahan. Misalkan ada beberapa kondisi jika produk digital web atau mobile yang kita bangun itu menunya seperti itu, kemudian kita melihat dari traffic lalu lintasnya ternyata misalkan satu hari cuma 30 orang atau misalkan 100 orang. Kemudian kita melakukan perubahan terhadap struktur menu utama ya, misalkan ya. Apakah setelah kita lakukan perubahan struktur menu tersebut akan mengalami perubahan traffic? Misalkan dari traffic yang tadinya 30 menjadi 150, bahkan sampai dengan 500 ya, seperti itu. Kemudian seperti yang sudah kita ketahui, data hanya menunjukkan sebagian dari cerita. Google Analytics dapat memberitahu Anda apa yang terjadi. Jika Anda hanya menggunakan Analytics, Anda pada dasarnya hanya menebak saja. Tentu ini bisa menjadi prediksi yang berpengetahuan dan sangat informatif. Tetapi Anda tidak akan tahu persis apa saja hal-hal yang terjadi di situs Anda sampai Anda melihat orang-orang secara nyata menggunakannya. Nah, maka dari itu, pada saat kita membuat produk digital, website atau mobile ya, kita direkomendasikan untuk menggunakan Google Analytics ya. Karena apa? Biasanya menggunakan Google Analytics itu kita bisa melihat seberapa besar interaksi terhadap website kita, link yang banyak dikunjungi itu link yang mana ya. Kemudian perangkat yang digunakan apakah Android, iPhone, Microsoft ya, misalkan ada jaringan provider internet, ada yang menggunakan Telkomsel, ada yang menggunakan Indosat dan lain sebagainya. Kemudian ada gender jenis kelamin, misalkan ada kategori dari usia 15 sampai 25 itu ada berapa orang, ada usia yang tidak diketahui. Dalam hal ini biasanya user yang login ke browser di perangkat laptopnya atau di perangkat komputernya itu biasanya tidak menampilkan usia secara detail atau tidak mengisi usia secara detail, atau misalkan tidak memilih salah satu gender ya, biasanya itu akan masuk ke kategori user tidak diketahui, biasanya seperti itu, meskipun ada beberapa jumlah kunjungan seperti itu ya. Nah, 6 kunci metrik UX. Yang pertama adalah kepuasan, satisfaction. Kepuasan pelanggan mungkin merupakan barometer terbaik dari kualitas pengalaman pengguna yang diberikan oleh suatu produk atau layanan. Bagaimanapun, pengalaman buruk tidak mungkin mengarah pada pelanggan yang puas ya. Ini karena biasanya berkaitan dengan layanan. Anda dapat bertanya kepada pengguna seberapa puas mereka dengan fitur-fitur tertentu dengan pengalaman mereka saat menggunakannya, tentu saja secara keseluruhan seperti itu. Nah,
Eh, Kalau kita lihat dari rating kepuasan pengguna ini, ada yang sangat tidak puas, netral, puas, dan sangat puas. Ya, biasanya untuk beberapa aplikasi produk digital itu kalau sudah launching atau kalau sudah digunakan untuk mengukur user experience-nya, kita bisa membuat skala seperti ini ya. Pendekatan yang baik adalah meminta pengguna untuk menilai pengalaman mereka pada skala 5 poin atau 7 poin. Dari sangat tidak puas hingga sangat puas. Misalkan kita membuat salah satu aplikasi berbasis web atau berbasis mobile, kemudian sudah digunakan misalkan dalam kurun waktu 1 tahun misalkan ya. Nah, kita ingin mengetahui apakah aplikasi yang sudah kita buat itu bisa memberikan dampak puas terhadap pengguna terhadap user yang menggunakannya. Oleh karena itu kita bisa memberi pertanyaan dengan skala yang seperti ini. Biasanya misalkan dari sekian banyak pengguna itu akan memberikan keterangan puas, tidak puas, netral, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi nanti hasil dari penilaian pengguna ini nanti kita bisa olah menggunakan SUS calculation. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang kedua itu adalah rekomendasi. Seperti kepuasan, rekomendasi juga merupakan barometer yang dianggap hebat untuk user experience. Tak perlu dikatakan bahwa pengguna yang memiliki pengalaman hebat, mereka lebih cenderung merekomendasikan produk atau layanan itu kepada orang lain. Karena itu tidak mengherankan bahwa mengukur kemungkinan untuk merekomendasikan telah menjadi hal yang populer di dunia bisnis. Misalkan, pada saat kalian menggunakan salah satu produk untuk pembayaran online, misalkan untuk GoPay misalkan ya, GoPay ya. Nah, biasanya selama kita menggunakan aplikasi GoPay tersebut, apakah ratingnya itu 0 sampai dengan 10? Apakah puas atau misalkan disukai atau tidak disukai ya? Berarti di urutan nomor berapakah kebanyakan pengguna melakukan penilaian ya. Kalau misalkan di urutan ke-8, ke-9, 10 berarti biasanya rata-ratanya itu misalkan ada 8,5 dari sejumlah user yang sudah melakukan penilaian. Kalau misalkan ratingnya dari 1 sampai 4 misalkan, itu biasanya kan ratingnya kurang bagus. Seperti halnya pada saat kalian melakukan komunikasi dengan customer service yang ada di web hosting atau di layanan yang lainnya, biasanya itu akhir dari percakapan atau akhir dari chat itu biasanya akan ditampilkan rating seperti ini. Apakah pelayanan yang diberikan itu bagus, kurang bagus, tidak bagus, atau sangat tidak bagus ya. Karena apa? Itu nantinya akan memberikan masukan ke perusahaan atau ke si pemilik aplikasi tersebut ya. Kemudian ada usability atau kegunaan. Cara yang baik untuk mendapatkan usability secara keseluruhan adalah dengan bertanya kepada pengguna bagaimana mereka akan menggambarkan suatu produk dari yang sangat sulit digunakan hingga yang sangat mudah digunakan ya. Ini juga ada ratingnya, misalkan dari 1, apakah Anda menyukai produk ini? Nah, biasanya si pengguna harus melakukan penilaiannya dari 1 sampai dengan 7. Ini juga nantinya kalau sudah diisi secara keseluruhan oleh semua pengguna itu akan memberikan nilai rata-rata untuk usability terhadap produk digital ya. Kemudian ada rating. Dari Amazon hingga Apple App Store, peringkat ada di mana-mana secara online. Di Tokopedia juga ada, di Shopee juga ada ya. Di beberapa marketplace sekarang sudah banyak. Alasan ini karena peringkat adalah cara terbaik untuk menilai kualitas suatu produk atau layanan. Mungkin Anda meminta pengguna untuk memberikan peringkat keseluruhan, bersama dengan peringkat untuk fitur yang berbeda atau aspek produk atau layanan yang berbeda. Biasanya kalau misalkan rekan-rekan kalian membeli salah satu produk di Tokopedia atau di Shopee, biasanya kan suka pada saat barang sudah diterima, biasanya ada rating. Entah itu rating pelayanan, entah itu rating produk ya, entah itu rating kecepatan dalam pengiriman dan lain sebagainya. Itu nantinya akan memberi masukan kepada si penjual yang ada di marketplace tersebut. Ternyata selama 1 bulan rating yang didapatkan misalkan ratingnya 5 semua, berarti bagus tuh.
Kalau misalkan ratingnya 1, 2, 3 yang banyak seperti itu berarti si pihak penjual harus bisa memperbaiki pelayanan, entah itu dari layanan ke customer, ke pelanggan, entah itu layanan dalam waktu pengiriman dan lain sebagainya. Kemudian user tax ya, tugas adalah pusat kendali dari user experience, karena produk yang tidak mendukung tugas pengguna tidak akan memberikan pengalaman pengguna yang sangat baik. Metrik untuk tugas pengguna harus diambil langsung setelah pengguna mencoba tugas. Ya. Misalkan, apakah pengisian formulir ini mudah? Ya. Nah, di sana ada ratingnya dari 1 sampai 7. Misalkan sangat sulit sekali, sampai dengan sangat mudah sekali. Misalkan seperti itu. Ya. Jadi intinya di metrik UX itu lebih ke bagaimana si user menilai salah satu produk atau layanan produk digital ya. Seperti itu. Kemudian ada product description. Bagaimana Anda menggambarkan mobil sport Ferrari seperti yang Anda tahu, apakah menebarkan, apakah menarik? Bagaimana dengan Toyota? Praktis, handal atau membosankan? Kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu produk atau layanan bisa sangat dianggap jitu ya, dan merupakan cara yang bagus untuk pengalaman pengguna yang disediakan. Contoh misalkan seperti ini, ada product reaction card ya di sana. Di sana ada beberapa misalkan untuk pemilihan mobil Toyota ya. Ada misalkan reliable, ada misalkan slow di situ. Ada basi dan lain sebagainya. Kemudian pengukuran kinerja UX. Desain UX dapat memilih untuk menggunakan dua jenis KPI UX, kuantitatif dan kualitatif. KPI UX kuantitatif. Yang pertama dari tingkat keberhasilan tugas. Kemudian waktu pada pengerjaan tugas itu. Kemudian penggunaan pencarian versus navigasi. Kemudian tingkat kesalahan pengguna. Kemudian setelah itu baru kita masukkan ke skala kegunaan sistem atau SUS ya, SUS calculation. Nanti kalian bisa download di Google atau searching di Google dengan kata kunci SUS calculation, atau nanti bisa saya lampirkan di e-learning ya. Kemudian Kemudian KPI UX kualitatif. Yang pertama itu adalah harapan dan kinerja yang dilaporkan. Kemudian yang kedua adalah kepuasan secara keseluruhan. Nah, yang pertama tingkat keberhasilan tugas. Tadi kan kuantitatif ya. Dikenal sebagai tingkat penyelesaian tugas. Tingkat keberhasilan tugas adalah persentase tugas yang diselesaikan dengan benar oleh pengguna. Ini adalah metrik kinerja yang paling umum digunakan, yang mencerminkan seberapa efektif pengguna dapat menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya, selama tugas memiliki tujuan atau titik akhir yang jelas seperti mengisi formulir pendaftaran, membeli produk tertentu, dan lain-lain, kita dapat mengukur tingkat keberhasilan. Jadi sebelum mengumpulkan data, penting untuk mendefinisikan apa yang akan menjadi fokus kesuksesan. Tugas di sini kan biasanya misalkan pada saat kita mengunjungi salah satu website, biasanya ada survei ya, atau misalkan kita mengisi formulir ya. Apakah formulir tersebut atau survei tersebut bisa kita pahami atau bisa dengan mudah kita isi, bisa mudah kita kerjakan ya, seperti itu. Kemudian waktu tugas ya. Waktu tugas terkadang disebut sebagai waktu penyelesaian tugas. Metrik ini pada dasarnya adalah jumlah waktu yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan tugas, dinyatakan dalam menit dan detik. Waktu pada data tugas dapat dianalisis dan disajikan dengan cara yang berbeda. Tetapi cara yang paling umum adalah menyajikan waktu rata-rata yang dihabiskan untuk setiap tugas. Kan biasanya misalkan pada saat kita mengisi salah satu nomor dan ada pertanyaan di situ, kemudian isiannya ada di situ. Nah, di dalam satu void nomor tersebut, apakah yang kita lakukan itu lama atau sebentar ya? Lama sebentarnya itu biasanya
dilihat dari kondisi kita juga, apakah kita maksudnya pada saat kita membaca poin tersebut apakah kita paham atau tidak paham ya, dimengerti atau tidak dimengerti, seperti itulah ya. Kemudian ini bisa menjadi metrik yang berguna untuk mendiagnosis masalah. Tetapi metrik waktu tugas memberikan lebih banyak wawasan dalam tampilan yang dianggap dinamis ketika membandingkan metrik yang sama untuk iterasi yang berbeda. Jadi secara umum metrik tugas yang lebih kecil berarti pengalaman pengguna akan lebih baik, seperti itu. Yang ketiga itu ada pencarian versus navigasi. Ini adalah metrik yang berharga untuk mengevaluasi efisiensi arsitektur informasi dan navigasi. Biasanya ketika pengguna mencoba menemukan sesuatu melalui navigasi dan mereka tersesat, misalkannya 404 not found. Dia melakukan pencarian, kemudian item atau produk yang dicari ternyata tidak ada. Seperti itu. Pencarian adalah pilihan terakhir mereka. Jadi metrik ini dapat dilacak dengan cara berikut. Misalnya kita dapat mengatur tugas kegunaan untuk menemukan dan membeli item di situs web e-commerce ya, dan melacak berapa banyak pengguna yang menggunakan pencarian dan berapa banyak navigasi yang digunakan. Nah, ini biasanya si pemilik website e-commerce itu menganalisis dari tingkah laku yang digunakan oleh user. Biasanya kan bisa menggunakan Google Analytics juga ya. Apakah mereka melakukan pencarian menggunakan kata kunci salah satu produk, kemudian menu mana yang mereka banyak cari, atau menu mana yang banyak mereka klik ya, seperti itu. Nanti saya akan perlihatkan lah di Google Analytics ya. Kemudian tingkat kesalahan pengguna. Umumnya kesalahan adalah cara yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pengguna. Kesalahan dapat memberitahu Anda berapa banyak kesalahan yang dibuat, di mana kesalahan itu dibuat saat berinteraksi dengan produk. Bagaimana berbagai desain menghasilkan frekuensi dan jenis kesalahan yang berbeda, dan secara keseluruhan seberapa manfaat sesuatu yang benar-benar dapat digunakan. Nah, masalah kesalahan dan kegunaan sangat terkait erat dan bahkan disebut sebagai hal yang sama. Padahal masalah kegunaan praktis merupakan sumber kesalahan pengguna. Misalkan, yang pertama, jika tugas memiliki satu peluang kesalahan atau ada banyak peluang kesalahan, tetapi Anda ingin melacak hanya satu saja, misalnya bidang kata sandi, perhitungan tingkat kesalahan adalah sebagai berikut. Jadi, jumlah total kesalahan yang terjadi untuk semua pengguna dibagi jumlah total peluang kesalahan untuk semua pengguna. Yang kedua, jika ada beberapa peluang kesalahan per tugas, Anda mungkin ingin melacak tingkat kemunculan kesalahan rata-rata untuk semua pengguna. Jadi rumusnya, jumlah total kesalahan dibagi jumlah total upaya tugas. Contoh misalkan, 5 pengguna telah melakukan pembayaran kartu kredit online. Tugas ini memiliki 7 peluang kesalahan. Setiap pengguna telah membuat banyak kesalahan ini sesuai 4 kali, 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Tingkat kejadian kesalahan rata-rata untuk tugas pembayaran kartu kredit online adalah 2 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 dibagi 7 dikali 5. Kan tadi 5 pengguna ya. Jadi 7 peluang kesalahan. Jadi hasil akhirnya adalah 34%. Nah, kemudian yang kelima ada skala kegunaan sistem atau SUS ya. Ini adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk menilai kegunaan yang dirasakan dari suatu produk oleh pengguna. Tetapi KPI ini didasarkan pada survei pengguna dan tidak dapat dihitung hanya berdasarkan data statistik. Ini membutuhkan partisipasi pengguna dan dapat digunakan sebagai bagian dari pengujian kegunaan. SUS adalah cara untuk mengukur data kualitatif seperti kepuasan yang dirasakan pengguna terhadap produk. Ini terdiri dari 10 pertanyaan di mana pengguna menilai tingkat persetujuan mereka pada skala 5 poin. Nah, kemudian kita beralih ke SUS. System Usability Scale atau SUS merupakan kuesioner yang paling sering digunakan untuk mengukur kegunaan atau usability ya. SUS calculation dibuat oleh John Brook pada tahun 86. Pada UX,
SUS selalu digunakan dalam survei online atau setelah setiap sesi pengujian kegunaan untuk diisi oleh pengguna. Meskipun SUS saat ini sering digunakan untuk mengukur kegunaan situs web, penggunaannya tidak terbatas pada situs web saja. Ini dapat digunakan untuk mengukur sistem dan aplikasi apapun, mulai dari produk digital seperti aplikasi seluler, kios digital, laptop, hingga mesin. Ya. Nah, cara mengelola skala kegunaan skala kegunaan sistem menggunakan skala Likert yang mencakup 10 pertanyaan yang akan dijawab oleh pengguna situs web. Pengguna akan memberikan peringkat setiap pertanyaan dari 1 sampai 5 berdasarkan seberapa setuju mereka dengan pertanyaan yang mereka baca. 5 berarti mereka setuju sepenuhnya. 1 berarti mereka sangat tidak setuju. Artinya, setiap pertanyaan yang diletakkan di sebelah skala Likert akan terlihat seperti di bawah ini. Seperti itu. Sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Ya. Apakah misalkan pertanyaan, apakah aplikasi yang Anda gunakan sudah dapat membantu kinerja Anda di tempat kerja? Misalkan ada yang menjawab sangat setuju, ada yang menjawab sangat tidak setuju, ada yang menjawab kurang setuju, dan lain sebagainya. Kemudian berikut adalah 10 pertanyaan template yang dapat disesuaikan agar sesuai dengan situs web. Yang pertama, saya rasa saya ingin sering menggunakan sistem ini. Kan biasanya pertanyaan tersebut pasti akan menghasilkan jawaban yang berbeda-beda ya. Saya merasa sistemnya terlalu rumit. Dan yang ketiga, saya pikir sistemnya mudah digunakan. Sangat setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Saya rasa saya membutuhkan dukungan dari orang teknis untuk dapat menggunakan sistem ini. Misalkan seperti itu. Saya menemukan berbagai fungsi dalam sistem ini terintegrasi dengan baik. Sampai dengan pertanyaan ke-10. Nanti hasilnya kita masukkan ke SUS calculation. Ya. Menghitung skor SUS calculation itu kan ada keterangannya ya. Misalkan yang sangat tidak setuju itu poinnya 1, tidak setuju itu poinnya 2, netral poinnya 3, sampai sangat setuju itu poinnya 5. Nah, langkah yang kedua adalah menghitung. X adalah jumlah poin untuk semua pertanyaan ganjil. Y adalah 25 dikurangi jumlah poin. Tadi ya, X dulu, jumlah poin untuk semua pertanyaan ganjil dikurangi 5. Y sama dengan 25 dikurangi jumlah poin untuk semua pertanyaan genap. Skor SUS sama dengan X ditambah Y dikali 2,5. Alasan dibalik penghitungan ini sangat intuitif. Skor total adalah 100 dan setiap pertanyaan memiliki bobot 10 poin. Nah, kemudian pada saat setelah dilakukan pengolahan data, itu kita nanti membandingkan dengan skornya, skor interpreting system usability scale. Gitu ya. Di sini, apakah misalkan kalau skornya di antara nilai 68 sampai 80,3, misalkan nilai yang diperoleh adalah 75, berarti keterangannya adalah grade-nya B, keterangannya adalah good ya. Tapi kalau misalkan sudah diolah dengan menggunakan SUS, terus hasilnya misalkan 53,75, berarti ada di antara rentan grade D, yaitu poor ya. Seperti itu. Perlu diperbaiki lagi. Nah, cara menggunakan SUS untuk mengevaluasi situs website. Cara paling dasar untuk menggunakan SUS adalah mendapatkan penilaian yang cepat dan jelas tentang kegunaan situs web. Proses ini bekerja dengan meminta pengguna untuk yang pertama, merasakan situs web Anda ya. Berarti si pengguna harus mengakses situs web, kemudian melakukan interaksi, entah itu mengeklik, kemudian memilih menu dan lain sebagainya. Yang kedua adalah berpartisipasi di dalam SUS ya. Seperti itu. Jadi setelah mereka berinteraksi dengan web, menggunakan web, mengunjungi web, dan melakukan hal aktivitas yang lain, setelah itu mereka melakukan penilaian menggunakan SUS calculation ya. Bagaimana menggunakan SUS untuk dibandingkan dengan berbagai desain? Cara
canggih atau yang lebih baik untuk menggunakan SUS adalah membandingkan desain yang berbeda. Misal Anda membandingkan antara tampilan aplikasi Grab dengan Gojek, ya, seperti itu kan hampir sama tuh. Atau misalkan GoPay dengan Dana, ya, misalkan seperti itu, bisa membandingkan mana yang terbaik. Jika kita memperdebatkan tata letak atau gaya mana yang akan digunakan untuk situs web baru, menggunakan web metode ini akan dapat membantu kita mengetahui dengan kepastian yang wajar opsi mana yang akan memberikan kegunaan terbaik bagi pengguna. Ini berfungsi dengan meminta setengah dari jumlah pengguna atau grup sampel, ya, untuk menguji versi A dari situs web kita dan mengambil SUS setelah menguji versi tersebut. Maksudnya satu grup dari sebagian jumlah responden, sampelnya misalkan 8 orang itu menguji versi A untuk situs web, ya. Kemudian setelah itu mereka mengisi ke dalam SUS. Dan setengah dari pengguna kita menguji versi B dari situs web kita dan mengambil SUS untuk menguji versi tersebut. Versi A dan versi B mana yang lebih bagus? Itu kita bisa mengambil keputusannya yaitu berdasarkan hasil olah data dari SUS calculation, seperti itu ya. Nah, grup 1 pengalaman versi 1 mengevaluasi versi 1 dengan SUS. Grup 2 mengevaluasi versi 2 dengan SUS. Skala penggunaan sistem dan dites di atas akan membantu mendapatkan nilai pasti untuk kegunaan situs web daripada menebak-nebak. Misalkan kan menebak-nebak nih, aplikasi Gojek dengan aplikasi Grab, misalkan sekata pengguna yang satu itu, kalau menurut saya Gojek lebih bagus dari tampilan, dari warna, dari konsistensi warna, dari ilustrator gambar dan lain sebagainya, dari posisi, dari layout, ya, dan lain sebagainya. Ternyata dari beberapa orang lagi menilai bahwa aplikasi Gojek misalkan yang lebih bagus dan lain sebagainya. Kalau ditebak-tebak seperti itu kan tidak itu ya, tidak sesuai ketentuan. Jadi harus menggunakan salah satu metode, yaitu bisa menggunakan SUS. Nanti juga mungkin di pertemuan selanjutnya itu ada yang menggunakan user experience questionnaire. Nanti daripada menebak-nebak, Anda akan tahu persis seberapa baik Anda melakukan benchmark atau perbandingan terhadap standar industri yang diterapkan di kita, ya. Seperti itu ya. Nah, sudah mungkin ya. Untuk SUS calculation nanti bisa saya lampirkan di e-learning, atau misalkan rekan-rekan bisa googling, cari di Google dengan kata SUS calculation. Ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di video pertemuan yang ke-7 ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.